Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar mentasrif dengan panduan contoh dari kitab Amsilatut Tasrif. Sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab judul yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang kami sediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah mempraktekkan tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad wazan fa'ala yaf'alu dengan binanya bina mahmuz lam. Di mana bina mahmuz lam ini merupakan bina yang terakhir dalam praktek tasrif istilahi di kitab Amsilatut Tasrif dengan wazan fa'ala yaf'alu. Namun di video kali ini kita akan melanjutkannya dengan penambahan pembahasan bina sebanyak 2 pertemuan pada wazan fa'ala yaf'alu di luar dari pembahasan yang terdapat pada kitab Amsilatut Tasrif. Di mana di 2 pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bina mahmuz ain nakis yai, yang di mana 2 bina tersebut digabungkan dalam satu wazan. Sehingga di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas 2 bina tersebut, yaitu bina mahmuz ain dan nakis yai secara terpisah, yaitu pembahasan bina mahmuz ainnya saja tanpa digabungkan dengan nakis yai, dan insya Allah bina nakis yai juga akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya tanpa penggabungan dengan binanya yang lain. Seperti yang sudah kita ketahui, bina mahmuz ain adalah suatu susunan kata kerja ataupun fiil yang pada posisi ain fiilnya merupakan huruf hamzah. Dan di praktek tasrif istilahi ini yang kita gunakan sebagai contoh mauzunnya adalah lafaz sa'aro yang bermakna meninggalkan. Dari sigot fiil madi ini kita bisa melihat huruf hamzah berada di tengah lafaz, tepatnya berada di posisi ain fiilnya. Sedangkan huruf-huruf yang berada di posisi fa fiil dan lam fiilnya adalah huruf yang sohih. Sehingga nanti dalam pembentukan sigot-sigot yang lainnya tidak terdapat proses i'lal dan mengikuti bentukan wazan yang sudah ada. Seperti pada bentukan sigot fi'il mudhore, dari wazannya yaitu yaf'alu, maka pembentukan mauzunnya menjadi yas'aru, yang artinya dia laki-laki sedang meninggalkan. Sigot selanjutnya adalah sigot masdar. Pada sigot bentukan masdar ini menggunakan bentukan wazannya yang seperti biasanya, yaitu fa'lan. Sehingga bentukan masdarnya adalah sa'ron, yang bisa bermakna peninggalan. Sigot berikutnya adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Pada isim fa'il, dari wazannya fa'ilun, maka pembentukan mauzunnya menjadi sa'irun, yang artinya seseorang yang meninggalkan.
Sedangkan pada isim maf'ulnya dari wazannya maf'ulun, maka pembentukan mauzunnya menjadi mas'urun, yang artinya sesuatu yang ditinggalkan. Sigot selanjutnya yaitu fi'il amr dan fi'il nahi. Pada fi'il amr dari wazannya if'al, maka pembentukan mauzunnya menjadi is'ar, yang artinya tinggalkanlah. Sedangkan pada fi'il nahinya dari wazan la taf'al, maka pembentukan mauzunnya menjadi la tas'ar, yang artinya janganlah kau meninggalkan. Sigot yang terakhir yaitu isim zaman wa makan dan sigot isim alat. Pada isim zaman wa makan dari wazannya maf'alun, maka pembentukan mauzunnya menjadi mas'arun, yang bermakna tempat ataupun waktu meninggalkan. Sedangkan pada isim alat dari wazannya mif'alun, maka pembentukan mauzunnya menjadi mis'arun, yang artinya alat untuk meninggalkan. Di sini kita bisa lihat pada posisi ain fiilnya yang berupa huruf hamzah mendapatkan huruf tambahan alif setelahnya, yang membuatnya dibaca lebih panjang mengikuti dari wazannya. Setelah penjelasan singkat tentang pembentukan sigot bina mahmus ain tadi, sekarang kita dapat langsung mempraktekkan tasrif istilahinya dengan beberapa kata dari fi'il sulasi mujarrad wazan fa'ala yaf'alu, yaitu dengan mauzunnya sa'ala yas'alu, yang bermakna menanyakan. Dan seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel praktek tasrif istilahinya dimulai dari sigot fi'il madi hingga sigot isim alat. Baik, mari kita mulai saja coba praktekkan. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al mas'alun mas'alun mis'alun. Kita ulangi. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al mas'alun mas'alun mis'alun. Kata sa'ala bermakna dia laki-laki telah menanyakan. Yas'alu bermakna dia laki-laki sedang menanyakan. Su'alan pertanyaan. Sa'ilun artinya orang yang menanyakan. Mas'ulun artinya sesuatu yang ditanyakan. Is'al tanyakanlah. La tas'al janganlah kamu menanyakan. Mas'alun bisa bermakna tempat ataupun waktu menanyakan. Dan yang terakhir, mis'alun, alat untuk menanyakan. Selain mauzun sa'ala yas'alu, kita juga bisa menggunakan mauzun yang lainnya, yang sama-sama berasal dari bina mahmus ain, yaitu menggunakan lafaz mauzun la'ama yal'amu, yang maknanya memperbaiki. Kita praktekkan. La'ama yal'amu la'man la'imun mal'umun il'am la tal'am mal'amun mal'amun mil'amun. Kita ulangi. La'ama yal'amu la'man la'imun mal'umun il'am la tal'am
mal'amun, mal'amun, mil'amun. Kata la'ama bermakna dia laki-laki telah memperbaiki. Yal'amu bermakna dia laki-laki sedang memperbaiki. La'man bermakna perbaikan. La'imun bermakna orang yang memperbaiki. Mal'umun bisa bermakna sesuatu yang diperbaiki. Il'am perbaikilah. La tal'am janganlah kamu perbaiki. Mal'amun bisa bermakna tempat ataupun waktu memperbaiki. Dan yang terakhir, mil'amun bermakna alat untuk memperbaiki. Kita praktekkan sekali lagi yang terakhir dengan menggunakan mauzun yang lainnya, yaitu lafaz mauzun ro'asa yar'asu, yang maknanya bisa menguasai ataupun mengepalai. Kita praktekkan. Ro'asa yar'asu ri'asatan ro'isun mar'usun ir'as latar'as mar'asun mar'asun mir'asun. Kita ulangi. Ro'asa yar'asu ri'asatan ro'isun mar'usun ir'as latar'as mar'asun mar'asun mir'asun. Kata ro'asa bermakna dia laki-laki telah menguasai. Yar'asu bermakna dia laki-laki sedang menguasai. Ri'asatan penguasaan. Ro'isun artinya orang yang berkuasa. Mar'usun artinya yang dikuasai. Ir'as kuasailah. La tar'as janganlah kamu menguasai. Mar'asun bermakna tempat ataupun waktu menguasai. Dan terakhir mir'asun adalah alat untuk menguasai. Setelah tadi kita telah mempraktekkan beberapa tasrif istilahi dari wazan fa'ala yaf'alu, maka masih banyak mauzun yang dapat dipakai untuk latihan teman-teman di rumah, untuk melancarkan dan membiasakan proses tasrif istilahi ini. Kata-kata tersebut diantaranya, yang pertama, sa'aro yas'aru sa'ron, artinya membalas dendam. Yang kedua, ja'aro yaj'aru ja'ron, artinya memohon. Yang ketiga, da'aba yada'abu da'ban, artinya bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang keempat, za'aro yaz'aru za'ron, artinya bisa mengaum ataupun meraung. Yang kelima, zo'aba yaz'abu zo'ban, artinya menganiaya. Yang keenam, za'aba yaz'abu za'ban, artinya menakuti. Bismillah, dengan sering melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak faedah untuk lebih cepat menguasai bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.